بسم الله الرحمن الرحيم. Atalis ya, min ruwatil Israiliyat. Jadi rawi Israiliyat yang ketiga adalah Wahab ibn Munabbih radhiyallahu anhu. Tarjamatuhu ya. Tarjamahnya, biografinya, huwa Abu Abdullah. Ya, lakopnya, kunyahnya adalah Abu Abdullah, namanya Wahab ibn Munabbih ibn Sid ya ibn Zik Kinas al-Yamani as-San'ani. Nah, berasal dari Yaman ya. Sahibul Qasas ya, yang banyak meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat min khiyar ulama tabi'in. Nah, sebagai salah satu tokoh penting dari kalangan tabi'in. Ya, qala Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal an abihi. Nah, di mana kemudian ada yang memberikan kesaksian tentang Wahab bin Munabbih ini, Abdullah bin Ahmad ya berkata meriwayatkan dari bapaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya kana min abna'i Faris. Nah, bahwa beliau ini termasuk walaupun asalnya Yaman tapi beliau keturunan dari Persia ya, abna'i Faris. Wa aslu walidihi Munabbih min Khurasan. Ayahnya ya Munabbih itu berasal dari Khurasan min ahli Hirah. Khurasan ini wilayah di Persia ya. Akhrajahu Kisra minha ilal Yaman. Yang mana ayahnya ini diusir ya oleh Kisra Persia itu menuju Yaman. Nah, namun kemudian ayahnya Munabbih ini fa aslama fi ahdi Nabi SAW. Lalu kemudian ayahnya masuk Islam ya pada masa Nabi. Berarti ayahnya ini termasuk sahabat ya, Munabbih ibn Sid ini ya. Wa kana Wahab bin Munabbih yahtalifu ya ila Hira wa yatafaqqad amroha. Nah, sedangkan anaknya yang bernama Wahab ini ya, jadi ayahnya ini diusir ke Yaman ya. Nah, sedangkan anaknya Wahab masih berada di Persia, masih ada di Hirah ya. Nah, lalu kemudian ketika ayahnya ke Yaman diusir, ya tafaqqad amruha, beliau kemudian kehilangan informasi tentang ayahnya. Ya. Nah, jadi artinya wa kana wal nabi yaqtarifu ila Hirah wa yatafaqqad amruha. Jadi beliau akhirnya juga kehilangan ayahnya dan tidak diketahui kemana gitu. Baik. Berarti ayahnya ini yang kemudian sahabat dan beliau seorang tabi'in. Waqila innahu tawalla qadha San'a. Lalu ada yang mengatakan bahwa kemudian siapa ayahnya ini Munabbih ya atau Wahabnya ya. Ini kemudian dikatakan ditunjuk menjadi hakim di San'a ya. Atau kayaknya ini di zaman Khulafa ataupun di zaman Kisra Persia. Qala Ishaq ibn Ibrahim ibn Abdurrahman al-Harawi ya, wulida sanata 34 Wahab bin Munabbih ini lahir pada tahun 34 Hijriah fi khilafati Utsman. Nah, beliau lahirnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ya, berarti ayahnya nih sepertinya yang kemudian ditunjuk menjadi qadhi di San'a ya. Wa qala Ibnu Sa'ad wa jamaah mata sanata asyra wa mi'ah. Lalu kemudian meninggalnya pada tahun 110 Hijriah. Wakil ghairu dzalik. Jadi Wahab bin Munabbih umurnya sekitar berapa nih akhwat? Nah, 100 dikurang 34 berarti umurnya sekitar berapa? 66 ya. 66 ditambah 10 76. Ya, umur beliau sekitar 76 tahun ya. Rawa an Abi Hurairah. Nah, Wahab bin Munabbih seorang tabi'in ya, karena beliau lahir pada masa Khalifah Utsman, meriwayatkan dari sejumlah sahabat, Abu Hurairah, Abi Sa'id Al-Khudri, ya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, kemudian Ibnu Amr ibn al-As, ya, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik dan selainnya. Kemudian warawa anhu dan juga meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih ya beberapa orang generasi setelahnya, yaitu Abdullah bin Wahab, dua anaknya Abdullah bin Wahab dan Abdurrahman bin Wahab. Begitu juga beliau diriwayatkan darinya atau meriwayatkan darinya Umar ibn Dinar ya, dari kalangan tabi'in atau atba'ut tabi'in wa ghairuhum ya. Sedangkan riwayat-riwayat beliau dari sisi hadis ya, ini juga diriwayatkan oleh sejumlah ulama hadis, wa akhrajahu Bukhari wa Muslim, wa Nasa'i, wa Tirmidzi, wa Abu Dawud ya. Nah, ini diriwayatkan juga dari para ulama yang menyusun hadis-hadis sahih dan juga ashabus sunnah ya. Dari sahabat dari tabi'in Wahab ibn Munabbih radhiyallahu anhu. Nah, ini biografi singkat tentang Wahab ibn Munabbih radhiyallahu anhu ya. Lalu bagaimana kualitas keilmuannya ya? Bagaimana kualitas keilmuannya dan keadalaan dari Wahab ibn Munabbih ini ya? Karena Wahab bin Munabbih wasul ilmi. Kata Syadzali, Wahab bin Munabbih ini sosok yang berilmu sangat luas. Katsirul ittila' 'alal kutubil qadimah. Ya, beliau banyak mengkaji ya, kitab-kitab terdahulu. Muhitan bi akhbar katsira wa qasas yata'allaqu bi akhbaril uwal wa mabda'il alam. Yang sangat menguasai ya informasi tentang kisah-kisah terdahulu dan hal-hal yang terkait dengan penciptaan alam semesta ini di awal penciptaan. Wa mimma yu'athiru anhu annahu allafa kitaban fil maghazi. Nah, di antara yang kita di antara karya ya
yang kemudian diriwayatkan bahwa beliau menulisnya adalah kitab tentang Al-Maghazi, ya. Al-Maghazi itu kitab tentang peperangan-peperangan ya, yang beliau tulis, ya. Wa yuhaditsuna Ibnu Khaliqan, di mana Ibnu Khaliqan ya seorang sejarawan menulis, ya, mencatat annahu ra'a li Wahab ibn Munabbih tasnifan, ya, tarjamahu bi dzikri al-mulukil mutawajjah min Himyar, ya. Kata Ibnu Khaliqan, beliau mendapati Wahab ibn Munabbih menulis satu karya berupa biografi, ya. Karya biografi yang bercerita tentang raja-raja di Himyar, ya, raja-raja Himyar, ya, raja-raja di masa jahiliyah, ya. Wa akhbarahum wa qasasahum, ya, kisah-kisah mereka, kemudian wa kuburahum, bahkan di mana mereka dimakamkan, wa asy'arahum, ya, syair-syair mereka, fi mujallad wahid, dalam satu jilid kitab. Qala wa huwa minal kutubi mufidah. Ibnu Khaliqan mengatakan ini termasuk kitab yang sangat bermanfaat sekali yang disusun oleh Wahab ibn Munabbih. Baik, wa qala Ahmad ibn Hanbal an Abdul Razzaq abihi. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari ayahnya Abdul Razzaq, hajja amatul fuqaha sanata mi'ah. Nah, diriwayatkan bahwa pernah kebanyakan ahli fikih itu melakukan ibadah haji sanami'ah pada tahun 100 Hijriah, ya. Fahajja Wahab. Lalu kemudian Wahab juga ikut berangkat haji. Falamma shallawal isya. Nah, ketika mereka kemudian salat isya, atau nafarun fihim Atha wal Hasan. Akhirnya didatangilah mereka oleh sejumlah tabi'in, ya, di antaranya adalah Atha dan Al-Hasan Al-Basri. Wa hum yuriduna an yatadzakaru al-qadar. Yang mana mereka ingin belajar, ya, ingin mengetahui riwayat-riwayat seputar masalah takdir. Qala. Lantas kemudian mereka bertanya, ya, belajar kepada Wahab, dan Wahab menjawab, fa'am ana fi babil hamdi famazala fi hatta tala al-fajr. Ya, kemudian beliau menjelaskannya dari sejak pembahasan tentang bab al-hamdu gitu sampai tala al-fajr, ya. Semalaman penuh maksudnya, ya, semalaman suntuk ini belajar tentang takdir kepada Wahab bin Munabbih. Fattaraku wa lam yas'aluhu an syai'in, ya, dan mereka kemudian menyelesaikan kajian ilmunya bersama dengan Wahab, nah, semalaman suntuk tadi, ya, dan mereka berpisah tanpa bertanya sesuatu pun kepadanya. Artinya, ya, satu malaman penuh gitu Wahab bin Munabbih ini berbicara tentang masalah takdir gitu, ya. Baik. Qala Ahmad. Nah, karena atas sebab cerita inilah, ya, Imam Ahmad kemudian mengatakan wa kana yuttaham bi syai'in minal qadar tsumma raja. Karena itulah beliau kemudian, yaitu Wahab bin Munabbih, tertuduh mengikuti paham Qadariyah, ya, mengikuti paham Qadariyah. Paham Qadariyah itu maksudnya paham yang menyandarkan takdir manusia hanya kepada manusia dan tidak dikaitkan dengan Allah, gitu, ya. Tapi kemudian dikisahkan bahwa beliau raja, beliau kemudian rujuk dan bertaubat dari pemahaman Qadariyah ini tadi. Wa qala Hammad ibn Salamah an Abi Sinan, ya, sami'tu Wahab bin Munabbih yaqul. Nah, dan ini bentuk taubatnya, ya. Jadi Wahab bin Munabbih langsung memberikan pengakuan, kuntu aqulu bil qadar hatta qara'tu bid'atan wa sab'ina kitaban min kutubil anbiya. Ya, dulunya aku pernah berkata, ya, atau pernah meyakini persoalan qadar, maksudnya tidak meyakini takdir Allah gitu. Hingga sampai aku membaca sekitar 70-an lebih, ya, bid'ah wa sab'in. 70-an lebih kitab-kitab yang merupakan kitab-kitab para nabi, ya, kitab-kitab para nabi, maksudnya, ya, Al-Quran, Taurat, dan lain-lain, yang mana di dalamnya itu tertulis man ja'ala ila nafsi syai'an minal masyi'ah faqad kafar. Ya, di dalamnya itu tertulis membantah pemahaman Qadariyah, ya. Barang siapa menyandarkan kepada dirinya secara mutlak kehendaknya, ya, tidak dikaitkan dengan takdir Allah, maka dia telah kafir. Nah, ketika membaca inilah akhirnya beliau rujuk dari pemahaman Qadariyahnya, ya. Fataraktu qawli. Wa qala al-Jawzajani, ya, kana Wahab kataba kitaban fil qadar tsumma hadatsa annahu nadima alaihi. Nah, al-Jawzajani, ya, bercerita bahwa Wahab pernah menulis tentang masalah takdir, tapi kemudian ada satu peristiwa yang membuat beliau menyesal atas tulisan itu. Jadi ini menunjukkan beliau pernah, ya, agak menyimpang jalannya, tapi kemudian taubat, ya. Fa anta tara min baini hadhil akhbar anna Wahban kana ala nahiyah 'azimah min al-ma'rifati bil kutubil ilahiyyah al-qadimah. Nah, dari kisah ini, ya, dari penjelasan beberapa riwayat tadi, kita bisa simpulkan bahwa Wahab ibn Munabbih ini sangat luas sekali penguasanya terhadap kitab-kitab tentang masalah ketuhanan yang lama, gitu, ya. Tadi karena disebutkan di sini beliau mengatakan qara'tu bid'ah wa sab'ina kitaban, ya, membaca lebih dari 70 kitab tentang para nabi, ya. Jadi ini kan menunjukkan keluasan ilmunya. Kama tara annahu lam yathbut ala ra'yihi wa aqidatihi fil qadar. Sebagaimana juga kita dapati dalam riwayat-riwayat tadi bahwa beliau kemudian tidaklah menetap dalam keyakinannya dalam masalah qadar. Artinya beliau taubat, ya, dari keyakinan menyimpangnya. Bal tarokaha ba'da ma tabayyana lahul haq.
Artinya beliau meninggalkannya setelah tampak kebenaran di hadapannya. Artinya beliau sangat mudah sekali untuk mengikuti kebenaran kalau memang apa yang dia yakini itu keliru. Wa nadima ala makana minhu ba'da an dhahara lahu shawab, dan menyesali apa yang beliau yakini sebelumnya setelah tampak yang benar itu seperti apa. Wa ba'da ruju'i an ra'yihi la yasih, karena itulah kata Syekh Az-Zahabi ya, setelah beliau mengakui kesalahan, penyesalannya tadi, ya tidak mungkinlah kita kemudian ya memberikan celaan kepadanya berdasarkan penyimpangan ini. Ya lasih annab ana alaihi min hadin nahiyah. Jadi kita nggak mungkin mengkritik beliau dari aspek ini karena beliau sudah mengakui kesalahannya. Ya, kalau masih ada yang mengkritik juga ya berarti itu apa namanya tidak benar ya. Walau pada kana Wahab ya min nafsi annahu qad jama'a ilmi Ibni Salam wa ilmi Ka'ab. Dan kemudian Ka'ab Wahab juga mengakui ya bahwa beliau ini sudah menguasai ya, dalam dirinya itu sudah menguasai semua ilmu yang pernah dimiliki oleh Ibnu Salam dan ilmu Ka'bul Ahbar ya. Maksudnya Israiliyat yang pernah disampaikan Ibnu Salam, Ka'bul Ahbar, nah itu Wahab bin Munabbih telah menguasainya. Wa yuhaddithu huwa bidzalika an nafsihi fa yaqul. Di mana beliau sendiri berkata, ya yaqulun ya Abdullah ibn Salam a'lamu ahli zamani. Di mana mereka berkata, jadi orang-orang berkata di dekatnya ya. Orang-orang berkata di dekatnya atau orang-orang ya berkata tentang Ka'bul Ahbar ya. Abdullah bin Salam a'lamu ahli zaman. Abdullah bin Salam itu adalah orang yang paling berilmu pada masanya. Wa Ka'ab a'lamu ahli zamani. Dan Ka'ab adalah orang yang paling berilmu pada masanya. Afara'aita man jama'a ilmahuma? Ya, lalu kemudian Wahab bin Munabbih berkata kepada orang-orang itu, ya, apakah kalian dapati atau afara'aita? Ya, bagaimana pendapat kalian man jama'a ilmahuma? Bagaimana dengan seseorang yang sudah mengumpulkan ilmu dari kedua ahli ilmu pada zamannya, yaitu Abdullah bin Salam dan Ka'bul Ahbar. Jadi beliau sendiri ya semacam membanggakan keilmuannya gitu ya, terkait dengan ilmu dari dua Israiliyat sebelumnya, yuridu nafsahu. Jadi yang dimaksud dengan yang mengumpulkan ilmu Abdullah bin Salam dan Ka'bul Ahbar ini adalah dirinya sendiri, Wahab ibn Munabbih radhiyallahu anhu. Baik, nah inilah kualitas keilmuan ya dari Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in yang juga dipersaksikan oleh sejumlah ulama, meskipun tadi ada catatan bahwa beliau pernah menyimpang ya, mengikuti paham Qadariyah tapi kemudian bertaubat dari paham tersebut ya. Nah, kenapa hal ini disebutkan di awal ya Akhwat? Karena Syekh Az-Zahabi nanti akan menyebutkan ada beberapa tuduhan ya sebagian ulama terhadap beliau. Salah satu tuduhannya terkait dengan paham Qadariyah ini tadi ya, padahal beliau sudah berlepas diri dari tuduhan tersebut karena beliau sudah bertaubat dari paham Qadariyah ini. Qala Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimahullahu taala mata'inu ba'dhin nasi alaihi. Jadi setelah kita membahas hal-hal seputar biografi singkat ya, seputar Wahab bin Munabbih dan juga kualitas keilmuan dan keadalahannya atau ketiqahan dan kepercayaannya dalam riwayat. Nah, kemudian Syekh Az-Zahabi membahas aspek terkait dengan adanya mata'in ya. Mata'in itu ittihamat ya, tuduhan atau serangan kepada at-tabi'i al-jalil Wahab bin Munabbih ya. Artinya tuduhan yang membuat atau tuduhan yang mendiskreditkan ya kemuliaan dari Wahab bin Munabbih ini. Baik. Wa ma'atil kal manzila al-aliyah allati kana 'alaiha Wahab ya, di samping beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi ya sebagai seorang alim yang dikatakan sebelumnya menguasai ilmu dari Abdullah bin Salam, ya menguasai ilmu dari Ka'bul Ahbar ya. Ini kan sangat tinggi sekali kedudukan beliau. Hanya saja fa'ana alaihi ba'dun nas kama tu'ina ala Ka'bin ya. Tetap saja beliau mendapatkan serangan dari sebagian orang sebagaimana hal itu terjadi pada Ka'bul Ahbar ya. Wa ramauhu bil kadhibi wat tadlis, yang mana beliau dituduh sebagai seorang pendusta, wa tadlis, sebagai seorang penipu ya, wa ifsadu uquli ba'dil muslimin wa aqaidihim. Bahkan kemudian dituduh sebagai perusak ya keyakinan umat Islam ya. Wa qad sami'ta maqalat as-sayyid Muhammad Rashid Ridha fihi wa fi Ka'bin. Nah, ini seperti yang telah dijelaskan ya sebelumnya ketika Syekh Az-Zahabi membahas tentang Ka'bul Ahbar ya. Maka itu pun artinya tuduhan atau serangan Syekh Muhammad Rashid Ridha kepada Ka'bul Ahbar itu juga sebenarnya adalah serangan yang sama kepada Wahab bin Munabbih. Jadi kalau ingin tahu apa saja serangannya, nah ini silakan bisa kembali membaca pembahasan tentang at-ta'nu
al-muwajjah ya min Sayyid Muhammad Rashid Ridho ala atau fi Ka'bil Ahbar ya. Wasami' tarot alaihi, dan bagaimana kemudian bantahan atas tuduhan tersebut ya. Kama sami'ta maqalatal Ustaz Ahmad Amin wa ma ta'aqabnahu bihi. Nah, begitu juga serangan yang disampaikan oleh Ahmad Amin ya kepada Kabul Ahbar, yang itu pun sebenarnya juga diserangkan atau diajukan kepada Wahab Ibn Munabbih juga ya. Dan bagaimana jawaban Syekh Az-Zahabi terhadap Al-Ustaz Ahmad Amin. Jadi ini semacam Syekh Az-Zahabi yang menyebutkan secara ringkas ya, detailnya silakan nanti merujuk kembali dalam penjelasan tentang Kabul Ahbar ya. Baik. Nah, ra'yuna fihi wa syahadatul muwattiqina lahu. Nah, bagaimana kemudian sikap Syekh Az-Zahabi sendiri terhadap Wahab Ibn Munabbih ya, dan bagaimana kesaksian-kesaksian para ulama yang memberikan sifat kesiqahan dan kepercayaan kepada Wahab Ibn Munabbih. Wa ana wa in kuntu la unkir anna sahibana aktaru minal israiliyat ya. Walaupun kita tetap akui bahwa Wahab Ibn Munabbih termasuk seorang mufassir yang termasuk paling banyak lah ya meriwayatkan Israiliyat ya, beliau termasuk yang paling banyak. Makanya kalau kita membaca riwayat Israiliyat, nama beliau ini sangat sering disebut ya. Wa qassa katsiran minal qasas, dan juga yang banyak menceritakan tentang kisah-kisah Israiliyat, illa anni la attahimuhu bi syai'in minal kadzib. Ya, namun kita tidak bisa, kata Syekh Az-Zahabi, memberikan tuduhan bahwa beliau adalah seorang pendusta. Artinya gini, kalaupun Israiliyat itu isinya dusta, ya Wahab Ibn Munabbih menceritakan kedustaan itu apa adanya gitu ya, dan tidak boleh kita katakan pendustanya itu pada Wahab Ibn Munabbih, tapi pada informasi yang dia sampaikan gitu ya. Maka tidak disadarkan kepada Wahab sebagai seorang pendusta. Wala ansibu ilaihi ifsad al-uqul wal aqaid, sebagaimana kita pun tidak layak ya menisbatkan kepadanya sebagai perusak akidah dan akal umat Islam. Wala uhamiluhu taba'ata dzalik, yang mana kita tidak bisa membebankan ya kisah-kisah Israiliyat yang memang bermasalah itu kepada dirinya. Li'anal qaum humul ladzina afsadu, karena ya adanya riwayat-riwayat Israiliyat yang bermasalah yaitu bukan Wahab Ibn Munabbihnya, bukan Ka'bul Ahbarnya, tapi adalah ya ahli kitabnya itu sendiri gitu ya. Yaitu adalah mereka yang kemudian masih atau mereka yang bertanggung jawab untuk merusak hal-hal yang ada dalam Taurat dan Injil. Ya biidkhalihim fit tafsir ma la silata lahu bihi, yang memasukkannya di dalam tafsir Quran, atau yang dimasukkan dalam mufassir ya, bisa jadi ahli kitabnya, bisa jadi mufassir setelah masa Wahab Ibn Munabbih ini, yang memasukkannya ke dalam tafsir Al-Quran padahal tidak ada kaitannya dengan Al-Quran itu sendiri. Wabil wadai alaihi, atau yang menyandarkan kedustaan kepada Wahab Ibn Munabbih ya, wa ala ghairihi tarwijanil maudu'i kama sabab, ataupun terhadap selain Wahab Ibn Munabbih yang tujuannya untuk membuat orang tertarik dengan kisah tersebut karena ada nama Wahab sebagai garansi, ada nama Kabul Ahbar gitu ya. Jadi seakan-akan ini kisah yang pasti benar dari mereka, padahal bisa jadi sesuatu yang dusta dan dinisbatkan kepada Wahab Ibn Munabbih. Sama seperti kisah tentang Kabul Ahbar ya, yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab akan meninggal 3 hari sejak diinformasikan. Nah itu kan seakan-akan lalu disandarkan kepada Kabul Ahbar, dan akhirnya Kabul Ahbar termasuk tertuduh yang ikut bersekongkol dalam pembunuhan Umar. Padahal bisa jadi itu perkataan dusta yang disandarkan kepada Kabul Ahbar. Ya. Nah begitu juga kepada Wahab Ibn Munabbih. Walau anna raja'na ila ma qalahu ulama'un nuqat fi sya'ni Wahbin la tabayyana lana annahu rajulun munazzahun amma rumiya bihi. Jadi kalau kita kembali kepada perkataan para ulama nuqat ya, para ulama yang memang punya kemampuan untuk mengkritik riwayat-riwayat hadis, kita akan dapati bahwa mereka rata-rata memberikan kesaksian yang mensucikan, munazzah ya, mensucikan Wahab bin Munabbih itu dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Mubarra'un min kulli ma yakhdushu adalatuhu au adalatahu wa sidqahu, yang mana beliau berlepas diri dari setiap tuduhan yang bisa menghilangkan aspek keadilan dan kejujurannya. Qala Az-Zahabi, nah di antara yang memberikan kesaksian dari para ulama nuqat yaitu Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Ini bukan Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi ya, akhwat ya. Jadi Az-Zahabi yang dimaksud ini adalah pengarang kitab Mizanul I'tidal, bukan pengarang kitab At-Tafsir wal Mufassirun yang menulis kitab ini. Jadi Az-Zahabi, Imam Syamsuddin Az-Zahabi yang menulis kitab Mizanul I'tidal ya, Usudul Ghabah, Tafsir A'lamin Nubala ya. Nah, beliau mengatakan kana thiqatan shadiqan.
bahwa Wahab bin Munabbih itu seorang yang thiqah, terpercaya, dan seorang yang shadiq, yang jujur ya. Katsirun naqal min kutubil Israiliyat. Banyak meriwayatkan atau banyak menukil ya kisah-kisah di dalam kitab-kitab Israiliyat. Itu maksudnya kitab-kitab dari kalangan Yahudi atau Nasrani. Waqala al-Ijli. Nah, ini juga ya seorang peneliti hadis, Al-Ijli mengatakan thiqatun tabi'i. Seorang terpercaya dan dia tabaqatnya sebagai tabi'i. Ya, kana ala qada'i San'a, yang mana pernah menjadi hakim di San'a, ya. Ini adalah Wahab bin Munabbih. Kemudian juga dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani. Imam Ibnu Hajar Asqalani ya dalam kitabnya At-Tahdzib ya. Ya, beliau mengatakan Wahab bin Munabbih as-San'ani minat tabi'in wasaqahul jumhur wa syadzal falas ya. Faqal kana dha'ifan. Jadi Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa Wahab bin Munabbih ini tabaqatnya tabi'in di wasaqah ya. Wasaqah itu artinya diberikan sifat thiqah oleh mayoritas ulama, tapi ada yang menyelisihi jumhur, yaitu al-falas, yang berkata kana dha'ifan ya, bahwa Wahab ini adalah seorang yang dhaif ya. Tapi jumhur mengatakan tidak, tapi thiqah ya. Wa kana syubhatuhu fi dzalika annahu kana yuttaham bil qawli fil qadar. Yang mana dia dituduh sebagai rawi yang dhaif karena terdapat syubhat bahwa beliau Wahab bin Munabbih tertuduh meyakini paham qadariyah. Tapi seperti yang sudah kita bahas ya, Ahmad ya, bahwa memang sih Wahab bin Munabbih pernah meyakini paham qadariyah, tapi kemudian beliau bertaubat ya, dan akhirnya rujuk dari pemahaman qadariyahnya. Nah, ini tidak bisa dijadikan dasar bahwa beliau lemah gara-gara pernah menyimpang dari sisi masalah qadar. Wa qala Abu Zur'ah wan Nasa'i. Nah, kemudian ulama lain Abu Zur'ah dan Imam Nasa'i mengatakan bahwa Wahab bin Munabbih adalah thiqah, terpercaya ya. Wa dzakara Ibnu Hibban fi thiqat. Ibnu Hibban juga memasukkannya sebagai rawi yang thiqat ya. Begitu juga dengan Imam Bukhari, wal Bukhari nafsuhu ya'tamidu alaihi wa yuwathiquhu. Ya, di mana Imam Bukhari juga menyandarkan hadis yang atau meriwayatkan hadis yang diambil dari Wahab ya, dan juga mensiqahkannya. Wa nara lahu fil Bukhari hadisan wahidan. Dan kita dapati dalam Sahih Bukhari ada satu hadis ya yang diambil dari jalur Wahab, an akhihi Humam ya, an Abi Hurairah, yang diambil dari saudaranya Humam dari Abi Hurairah di Kitabatil Hadis, yaitu dalam bab tentang masalah hukum penulisan hadis ya. Jadi dalam bab tentang penulisan hadis, nah itu diriwayatkan bahwa Imam Bukhari mengambil hadis dari jalur Wahab, dari Humam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Wa taba'u alaihi Ma'mar an Humam, wa taba'u alaihi Ma'mar an Humam. Ya, dan begitu juga riwayat dari Ma'mar an Humam. Wa li Humam hadza an Abi Hurairah nusqa masyhura aktsaruha fi sihah. Dan juga hadis-hadis ya yang ditulis oleh para ulama dari jalur Humam kepada Abu Hurairah itu adalah hadis-hadis yang masyhur dan kebanyakannya terdapat dalam kitab-kitab sahih ya. Rawaha anhu Ma'mar wa yuhadditsuna Musanna ibn Asbabah. Ya, jalurnya adalah Ma'mar Musanna ya, haddatsana an Ma'mar, kemudian Humam Abu Hurairah. Anna Wahban labisa 20 sanah lam yaj'al baina isya'i wa subhi wudu'an. Wah, Masya Allah ya. Ini luar biasa nih seorang abid ya, bahwa Wahab bin Munabbih itu diriwayatkan selama 20 tahun. Selama 20 tahun beliau itu sholat isya dan subuh. Ya, sholat isya dan subuh itu hanya dengan satu wudhu saja. Artinya beliau sholat isya dengan wudhu isya, lalu kemudian nanti sholat subuh juga dengan wudhu yang menggunakan wudhunya isya. Artinya antara isya dan subuh itu tidak batal wudhunya ya. Apakah tidak batal dengan buang angin, atau tidak batal dengan buang hajat, atau tidak batal dengan tidur, gitu ya. Nah, ini menunjukkan beliau seorang abid ya, ahli ibadah yang luar biasa. Wa ghairu hadza katsir mimma syahida ya au mimma syuhida li adalatir rajuli wa husni imanihi. Nah, ini semua bukti bahwa banyak yang memberikan kesaksian tentang keadalan ya, atau keterpercayaan ya, dan kejujuran dari ar-rajul, maksudnya Wahab bin Munabbih, dan juga kebaikan imannya. Baik, wa nahnu amama tawsiqil jumhuri lahu wa i'timadul Bukhari wa ghairi hadits. Dan kita dalam hal ini Syazali ya mengikuti pendapat mayoritas ulama dan juga pendapat Imam Bukhari yang menyandarkan atau yang menerima hadis dari riwayatnya. Wa masabata anhu minal wara'i was shalah. Begitu juga dengan beliau sebagai sosok yang terkenal ya karena kewaraan dan kesolahannya. Jadi waro itu artinya tidak melakukan hal-hal yang tidak layak dilakukan oleh seorang ulama gitu ya, walaupun itu sebenarnya tidak haram. Jadi waro itu sangat berhati-hati pada hal-hal yang mubah ya. Dan juga sholah itu artinya banyak melakukan amal ma'ruf nahi munkar.
La naqulu illa annahu rajulun mazlum min muttahamihi. Dan kita katakan bahwa beliau adalah sosok yang terzalimi ya lewat tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu. Wa mazlumun huwa waqab min ulaika alladziina ishtaghalu syuhratar rajulaini wa manzilatihim al-ilmiyah. Dan mereka juga adalah dua orang yang terzalimi ya oleh mereka-mereka yang menggunakan kedua nama ini untuk ya membuat hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada mereka atas sebab keterkenalan mereka, yaitu antara terkenalan Ka'ab dan Wahab, dan juga karena kedudukan ilmiah mereka. Fanasabu ilaihima ma la yasihu anhuma. Maka mereka tadi, maksudnya mereka di sini orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, setelah masa Wahab dan Ka'bul Ahbar, menisbatkan hadis-hadis palsu kepada mereka, padahal itu bukan perkataan mereka. Wasyawwahu yasum atahuma. Dan akhirnya menyebabkan jeleklah nama Ka'bul Ahbar dan Wahab bin Munabbih. Wa'arraduhuma lil-naqdil ladhi wa ta'dil marid. Dan itulah yang menjadi sebab akhirnya dua tokoh ini, Ka'bul Ahbar dan Wahab bin Munabbih, tertuduh dan kemudian diserang oleh banyak pihak ya. Jadi inilah sosok seorang rawi, seorang tabi'i yang terzalimi lewat banyak orang yang menisbatkan hadis palsu kepada mereka. Jadi bukan merekanya yang terdesak gitu ya, tapi orang-orang setelah mereka yang kemudian menyandarkan riwayat dusta kepada dua tabi'i mulia ini. Nah ini bisa dibaca beberapa referensi yang tadi disebutkan ya dari kitab Tahdzibut Tahdzib, ini karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, wa Mizan I'tidal karya Imam Az-Zahabi, Syamsuddin Az-Zahabi ya, wa Majallatun Nur Islam yang dikeluarkan oleh Al-Azhar As-Sanatus Salisah ya.